Malam ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita pikir ada uh, khotbah yang bagus dari Pak Pendeta Esra Soru. Jadi tulisannya beta baca sudah lama sekali, tapi kita pikir ini penting untuk bagus untuk dibagikan oleh teman-teman pemuda yang biasanya suka cepat baperan, suka cepat merasa bahwa dunia sudah berakhir. Apalagi kalau putus cinta itu seolah-olah tidak ada yang lebih sengsara lagi dari diriku. Ketika dirimu meninggalkanku gitu. Atau banyak hal lainnya. Tidak sedikit anak muda yang akhirnya bunuh diri. Catatan kita dengar, kita lihat untuk Kota Kupang sendiri, yang biasanya buang diri di jembatan Liliba itu masih kategori anak-anak muda gitu. Nah, anak muda ini memang cenderung identik dengan agresif, kreatif, inovatif, cerdas, dan cepat, tangkas. Tetapi di lain sisi anak muda juga rentan, labil, tidak stabil emosinya dan gampang diombang-ambingkan. Apalagi mendapatkan tantangan yang berat dalam hidup dia. Entah tantangan berat itu dalam kategori yang seperti apa. Kadang-kadang kan tantangan yang sebenarnya menurut orang dewasa itu tantangan yang biasa. Tapi bagi orang muda itu tantangan yang sangat luar biasa. Misalnya putus cinta atau patah hati itu. Harusnya itu kan bagian dari part of life, itu bagian dari kehidupan yang teman-teman akan nikmati dan akan jalani dan akan belajar dari sesuatu dari itu. Tapi itu menjadi sesuatu yang akhir dari dunia, terutama adik-adik yang perempuan itu sangat miris gitu. Padahal tiap minggu rajin ke gereja, padahal selalu saja ikut pelayanan. Tapi pertanyaannya kenapa toh mudah sekali imannya goyah? Atau bahkan mereka ternyata tidak punya iman sama sekali. Walaupun mereka sering melakukan rutinitas pelayanan. Untuk itu malam ini kita akan belajar tujuan Tuhan memberikan badai. Kenapa Tuhan memberikan badai? Kita buka dalam Lukas 8 ayat 22 sampai dengan 25. Lukas 8. Cek, cek. Lukas 8 sudah. Ayat 22 sampai 25. Sudah ketemu? Angin ribut diredakan. Ini judul ini. Judul ini bagi beta sulit diucapkan. Angin ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau, lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghalik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberikan perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Ini perikop yang dari sekolah minggu, banyak sudah biasa lah. Problemnya orang Kristen adalah perikop yang biasa sekalipun, yang bahkan kadang-kadang kita hafal ceritanya, sering kita hafal ceritanya pun, kadang kita tidak memaknainya dengan baik. Ini problem karena kita punya kelemahan dalam menafsir. Kita bisa membaca, menceritakannya, tapi kita tidak bisa dapat menafsir dengan baik. Akhirnya ada banyak ayat yang kita tahu. Mungkin kita tidak hafal nomornya, tapi kita tahu ceritanya gitu. Kita tahu tapi kita sulit untuk memaknainya. Nah, memaknai ini kan butuh penafsiran. Akhirnya
tafsiran kita lemah, kita hanya tahu ceritanya, membuat iman kita itu tidak kemana-mana. Baik kalau iman tidak kemana-mana, artinya masih ada iman. Tapi kalau memang tidak ada iman sama sekali, ya itu juga problem. Padahal tahu kisah-kisah Alkitab, kisah-kisah heroik, kisah-kisah luar biasa, kisah-kisah bagaimana Allah menyelamatkan umatnya, bagaimana Allah menyertai orang-orang yang dikasihinya, bagaimana Allah bersama-sama dengan orang percaya. Nah, pada malam hari ini kan kita akan belajar uh, bagaimana tujuan Tuhan itu memberikan badai. Ayat di atas bercerita tentang badai yang menghantam murid-murid dalam perjalanan mereka jikalau kita percaya kepada mereka. Jikalau kita percaya pada providensia Allah. Providensia ini Allah mengajarkan segala sesuatu itu telah ditetapkan gitu. Doktrin tentang providensia itu bicara tentang segala sesuatu telah Allah tetapkan. Baik itu hal yang baik, hal yang buruk, atau apapun juga itu. Alkitab katakan kan bahkan sehelai rambutku pun engkau tahu. Tidak luput dari engkau. Atau debu yang jatuh. Atau serbuk bunga itu yang jatuh itu tidak luput dari kehendak Allah. Sekecil apapun yang terjadi di muka bumi ini, bahkan di seluruh jagat raya ini, semuanya dia telah menetapkannya. Itu yang disebut dengan providensia Allah. Oleh Allah maka kita harus percaya bahwa badai yang menimpa Yesus dan murid-muridnya ini bukanlah suatu kebetulan. Semua tentu ada tujuannya. Nah, Calvin bilang gini, adalah pasti bahwa badai yang menggoncangkan danau bukanlah kebetulan. Karena bagaimana Allah bisa mengizinkan anaknya didorong ke sana kemari dengan sembarangan oleh kehebatan gelombang-gelombang. Ya, maksudnya Yesus sendiri juga terombang-ambingkan gitu. Jadi memang Allah sudah menetapkan demikian dan Yesus akan berperan dengan memerankan peran tertentu ketika dalam gelombang maut tersebut, badai tersebut. Nah, dengan demikian pula pada waktu badai itu menghantam perahu mereka dan Yesus tertidur itu pun bukan kebetulan. Jadi Yesus tertidur itu memang pun juga sudah ditetapkan, bukan kebetulan. Tadi Petrus bilang jangankan Yesus tertidur. Debu yang jatuh saja itu jelas sudah Allah tetapkan dari awal. Itu bukti bahwa Allah itu berdaulat atas segala sesuatu. Itu yang disebut Allah berdaulat. Itu yang disebut kedaulatan Allah. Nah, Calvin bilang lagi begini. Karena itu hendaknya kita menyimpulkan bahwa semua ini diatur oleh providensia, rahasia dari Allah. Supaya Kristus tidur, supaya suatu badai yang hebat muncul, dan supaya gelombang-gelombang melingkupi perahu yang ada di dalam bahaya dari kehancuran. Dan karena itu pula kalau hidupmu dihantam oleh badai dan gelombang, kehidupan maka engkau berteriak, tetapi tidak ada jawaban. Tuhan seolah-olah tidur dan tidak kebetulan, semuanya ada tujuannya. Ya kan? Jadi secara historis cerita itu kan ketika badai datang dan Tuhan Yesus tertidur, kemudian kita berteriak-teriak gitu. Ini seperti kita sedang mengalami masalah, biasanya kita sudah berdoa berulang-ulang kali. Tapi seolah Tuhan tidak dengar. Anda percaya Tuhan tidak dengar? Atau memang Tuhan sengaja mendengar tapi sengaja membiarkannya engkau berdoa terus? Yang benar yang mana? Tuhan tidak dengar atau Tuhan mendengarkan tapi dia membiarkan tidak menjawab dulu? Yang benar yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Atau yang pertama dan kedua? Yang kedua, ya. Lalu apa tujuannya? Apa tujuannya Allah memberikan badai seperti ini gitu? Apa tujuan ketika kita berteriak minta tolong dia diam-diam baik gitu? Ya tentu ada tujuannya dan itu seperti kita sudah sampaikan, Beta sudah sampaikan di apa bahwa itu bahkan sudah ditetapkan memang demikian. Nah kurang lebih sedikitnya ada 3 tujuan. 3 tujuan kenapa Allah mengizinkan hal itu terjadi. Pertama, Tuhan mau agar murid-muridnya menyadari kelemahan mereka. Teman-teman tahu bahwa pekerjaan di laut, di danau, di air itu bukan pekerjaan yang baru bagi murid-murid Yesus yang nelayan. Itu sudah sama seperti itu kan bidang mereka. Itu sudah
lapangan mereka lah, itu sudah orang bilang hari-hari sudah itu barang. Hari-hari sudah itu barang, jadi itu bukan hal yang baru untuk mereka. Mereka sudah katam di bidang itu, mereka sudah yang jago di bidang itu. Sama seperti kita doa Bapa kami, ya itu orang Kristen jago, tidak mau orang Kristen hafal itu doa Bapa kami, itu sudah bidang kita itu gitu. Itu sudah mereka banget, itu sudah para nelayan itu menurut Yesus itu ya itu pekerjaan mereka. Mereka sudah hafal perarian di situ, perairan di situ, mereka sudah tahu eh, apa lapangan yang mereka lalui, mereka sudah tahu apa yang akan mereka hadapi, mereka tahu. Tapi toh ketika dihantam badai, takut juga gitu. Nah, yang tidak kebetulan adalah bahwa peristiwa ini terjadi di Danau Galilea. Ingat bahwa beberapa murid Yesus adalah mantan nelayan. Sudah biasa mengarungi Danau Galilea, itu bukan hal yang baru. Boleh bilang ini mereka sudah berpengalaman di danau itu. Tapi justru sekarang lapangan itu atau danau itu menjadi suatu yang membahayakan bagi mereka. Artinya apa? Kita manusia ini sebenarnya kan lemah sekali. Kita selalu bilang kita punya, setiap manusia kan punya sisi kekuatan dan punya kelemahan. Bahkan dalam kekuatan pun itu juga bisa lemah kita. Ngerti tidak? Kita manusia lemah itu pertama karena satu, kita punya kelebihan A, B, C, dan D. Tapi kita juga punya kelemahan C, D, E, dan G. Tapi yang kedua, bahkan dalam kelebihan pun bisa ada kelemahan. Ngerti saja? Itu betapa lemahnya kita. Betapa lemahnya manusia gitu. Contoh, Samson kan itu. Sangat kuat dan digandrungi wanita gitu. Tapi toh kekuatan itu, kelebihan itu malah akhirnya jadi bumerang untuk Samson sendiri. Hal yang menjadi kekuatan yang Allah berikan malah menjadi bumerang untuk dia. Nah ini menggambarkan betapa lemahnya kita, betapa lemahnya manusia, betapa kita itu harus tergantung pada Allah. Yang kelebihan kita pun saja masih ada kelemahan, mau kelemahan kita. Ngerti tidak Mas Beta? Kayak gini, di gereja misalnya kakak Handsome punya kelebihan di piano. Itu sudah bidangnya dia, pemain keyboard, pemain piano. Kelemahan dia mungkin misalnya apa ya, Handsome ini tidak bisa berkhotbah misalnya. Tidak bisa berkhotbah. Itu saja sudah membuktikan bahwa dia manusia yang lemah, punya kelebihan dan punya kelemahan. Tapi ternyata di dalam kelebihannya main piano pun juga bisa dilemahkan. Misalnya dia bisa main salah, dia bisa main ngawur dan sebagainya. Bahkan kelebihannya itu bisa ada kelemahan di situ. Nah ini membayangkan betapa rentannya manusia, betapa lemahnya kita. Cerita ini Tuhan mau menggambarkan bahwa mereka, murid-murid Yesus yang nelayan, yang jago di perairan itu, di danau itu yang biasa mengarungi Danau Galilea pun, itu pun bisa dilemahkan di bidang mereka. Ngerti kan? Ngerti maksudnya? Ini bukan dilemahkan di kelemahan mereka, dilemahkan di bidang yang mereka tekuni, dilemahkan yang bidang yang orang bilang dong jago di situ pun tetap dong bisa dilemahkan. Betapa rentannya manusia. Maka tujuan yang pertama Allah memberikan badai itu, Tuhan mau agar murid-muridnya menyadari kelemahan mereka. Tapi kelemahan yang dimaksudnya bukan hanya kelemahan yang kita punya, tetapi bahkan kelemahan dalam kelebihan kita. Ngerti kan maksudnya? Ngerti maksudnya bahwa kita ini kan sebenarnya tidak bisa sok jago gitu. Tapi kita ini kan sering suka jadi merasa bahwa saya perlu Tuhan. Mungkin kita orang Kristen kan karena tidak berani ngomong bilang beta tidak perlu Tuhan. Itu takut. Tetapi kita bisa sering bersikap seolah-olah kita tidak butuh Tuhan. Benar atau betul? Benar? Pernah tidak kita bersikap demikian? Kalau ngomong beta pikir tidak akan berani. Ya, omong bilang, beta tidak butuh Tuhan. Beta pikir kalau dalam kondisi normal teman-teman tidak berani. Betul kan? Tapi kalau bersikap seolah-olah tidak butuh Tuhan, sering tidak? Iya. Misalnya, pagi-pagi saja buru-buru, saking buru-burunya kita tidak berdoa lagi. Kita jalan. Jalan saja ke kampus, ke sekolah, ke kantor dan sebagainya. Begitu saja. Nah itu sudah menyepelekan penyertaan Tuhan. Kadang-kadang kita merasa bahwa tidak butuh Tuhan. Begitu. Padahal, kisah ini menunjukkan bahwa sehebat-hebatnya engkau manusia, bahkan Tuhan bisa menunjukkan kelemahan di kehebatan kamu itu. Bukan di kelemahannya,
di kehebatan kamu itu pun bisa dilemahkan. Ada kelemahan di sana. Itu yang pertama. Nah, Adam Clark bilang begini, suatu keuntungan dari ujian-ujian adalah membuat kita mengetahui kelemahan kita. Nah, ketika Tuhan berikan badai, membuat kita sadar bahwa, oh iya, bahkan di bidang beta pun beta bisa jatuh. Misalnya beta pribadi, misalnya beta pintar berkhotbah, itu bidang beta jago di bidang itu. Saking jagonya beta sombong dan akhirnya beta jatuh dalam dosa kesombongan. Bahkan dalam kelebihan beta pun beta bisa lemah di situ. Nah, ketika badai datang, membuat beta menyadari bahwa beta tidak boleh sombong. Jadi badai itu semacam filtering, semacam penyeimbang. Membuat kita manusia selalu dalam radar, kena radar, oh iya, harus sadar, oh iya beta harus sadar. Jadi tidak selamanya badai itu buruk. Dia membuat kita menyadari bahwa kita ini makhluk yang lemah gitu. Bahkan dalam bidang yang kita jago pun kita bisa lemah. Kiranya setiap kita bisa menangkap pesan Tuhan lewat badai-badai yang menghantam kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan mau menguji dan menguatkan iman murid-muridnya. Selain itu untuk menunjukkan kelemahan murid, badai itu juga dimaksudkan untuk menguji dan menguatkan iman mereka. Calvin bilang begini, dan setidaknya kita belajar bahwa kapanpun terjadi peristiwa yang apapun yang merugikan bersifat bermusuhan, Tuhan menguji iman kita. Atau Matthew Henry bilang gini, ia sedang tertidur, sepertinya ia tidak akan segera bertindak untuk menolong bahkan saat keadaan semakin genting. Dengan demikian ia menguji iman dan kesabaran mereka, serta mendorong mereka untuk berdoa dan membangunkannya, sekaligus membuat penyelapan itu semakin disyukuri ketika akhirnya datang juga. Kalau misalnya kita ini manusia yang sangat mudah punya pengaruh psikologi yang terhadap psikologi itu kita punya pengaruh yang sangat kuat. Dalam segala kondisi kita sangat mudah terpengaruh secara psikologi. Jadi maka Tuhan, ya dia yang ciptakan kita, dia tahu. Dia memanfaatkan hal tersebut. Jadi ketika badai itu datang, Tuhan mau menguatkan kita, menguji, membuat iman kita semakin kuat. Dengan cara apa? Dia tetap saja tertidur, seolah-olah tidak mendengar doa kita. Nah ini mau lihat sejauh mana kita berserah, tetap dalam ketetapan iman, tetap teguh, tidak malah menjadi luntur atau bahkan berhenti mempercayai Tuhan. Jadi filosofinya ketika Yesus tidur itu bukan berarti dia tidak tahu dan tidak mendengar. Maksudnya ketika Yesus tidur itu sebagai analogi bahwa bukan berarti Tuhan itu tidak mendengar, dia tahu. Tapi dia sengaja membiarkan untuk melihat, menguji dan melatih iman kita sejauh mana. Jadi ada dua hal ketika Tuhan membiarkan badai itu datang dan kita berdoa dan badai itu tidak segera Tuhan jawab. Pertama, dia mau membiarkan sejauh apa kuatnya iman kita. Itu dia mau uji. Yang kedua, dia mau lihat bagaimana pertama kan sejauh mana kita kuat untuk tahan uji terhadap badai yang Tuhan berikan. Yang kedua dia mau sejauh mana kita ini bisa bertahan dalam hal-hal yang kita kan kalau misalnya Tuhan jawab biasanya oke bersyukur, tetapi kan tidak akan sulit mengambil makna di balik itu. Tapi kalau Tuhan tahan sedikit, nah kita akan jadi lebih bersyukur, akan jadi lebih lebih orang bilang beta sadar bahwa ternyata ketergantungan beta terhadap Tuhan itu sangat. Jadi memang Tuhan tahan itu perlu, tidak segera menjawab itu perlu. Jadi adik-adik di sini kalau misalnya ada hal yang Tuhan tidak segera menjawab, sudah berdoa setiap hari, bahkan sudah berbulan-bulan atau bertahun-tahun terkait pendidikan, pekerjaan, pasangan hidup atau apapun itu, jangan patah semangat. Yang pertama, koreksi keinginan kita. Apakah keinginan itu keinginan yang benar atau tidak? Kalau keinginan itu sudah benar, maka bisa jadi ini adalah Tuhan mencoba untuk melihat sejauh mana kita bertahan. Tapi kalau memang juga Tuhan tidak jawab,
Pikirkan kemungkinan juga bisa jadi bukan itu yang Tuhan inginkan. Ngerti kan? Jadi ada banyak kemungkinan. Jangan seolah-olah merasa bahwa keinginan itu adalah ketetapan Tuhan. Belum tentu juga. Nah, William Hendrickson bilang gini, kita tidak boleh lupa bahwa pimpinan ilahi sedang bekerja di sini seperti yang selalu terjadi. Yesus harus berada di danau itu supaya melalui mujizat yang sangat mengherankan bisa menguatkan iman dari murid-muridnya. Ya, Tuhan mau menguji dan menguatkan. Gitu. Yang pertama menguji, yang kedua menguatkan. Iman kita melalui badai-badai hidup yang kita alami, apakah kita tetap beriman dan berpegang pada firman-Nya atau tidak? Coba lihat Ayub. Ayub itu contoh paling, itu contoh yang favorit dalam Alkitab tuh banyak pengkhotbah yang pasti senang sekali menggunakan contoh itu, bagaimana orang tahan dalam badai yang luar biasa. Karena beta sendiri sulit ketemu orang dengan tekanan penderitaan yang luar biasa seperti Ayub, itu sulit sekali. Coba kita baca Ayub 1 ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Wow, ini ayat yang terkenal. Tetapi ayat ini atau ucapan ini beta pikir hanya sanggup diucapkan oleh orang-orang yang punya iman yang luar biasa. Dalam kesengsaraan itu, maksud Ayub gini, dia menyadari sepenuhnya ketika dia lahir tuh nol. Kalau angka tuh nol kan, lahir itu nol. Kemudian mulai besar ditambahkan 1, 2, 3, 4. Ini bisa itu, bisa A, punya istri, punya anak, bla bla. Itu kan kalau angka kan 10 punya 20, 30, 40, 50. Kalaupun nanti dia nol, ya tidak apa-apa. Tidak rugi. Maksud tidak rugi, ya kan? Karena dia memang awalnya nol. Kita tidak punya kerugian apa-apa. Ngerti kan? Kalau matematisnya kan lahir dengan nol. Kemudian diberi sampai 100. Kemudian uh, uh, hilang 99. Hilang 100 sisa nol. Itu rugi tidak? Tidak. Maksudnya gini. Rugi itu kan modal kita nol. Modal nol. Kemudian diberi keuntungan 100. Kalau 100 diambil kembali modal kan? Tidak rugi. Rugi itu kalau minus. Ngerti kan? Nah, secara matematis itu hitungan Ayub gitu. Jadi keluar dari ibuku beta telanjang, beta nol. Kemudian Tuhan memberkati beta sampai 100 misalnya. Ketika Tuhan ambil pun ya tidak rugi. Itu kesadaran penuh, itu iman yang luar biasa. Ketika beta nol pun oke, luar biasa. Tetapi anak muda ini sangat disayang. Waktu keluar dari ibu, nona-nona, terutama nona, laki-laki juga sih, walaupun karena persentasenya sedikit, ada laki-laki juga yang kalau patah hati itu, waduh. Nah, nona-nona ini perhatikan bahwa kalian lahir itu nol. Kemudian besar Tuhan mulai beri 2, 3, 4, dapat pasangan 5. Bukan pasangan 5, maksudnya poinnya 5, jadi dapat pasangan. Tapi kemudian Tuhan kasih hilang 1 poin saja, masih sisa 4. Sama seperti hidup ini itulah kosong. Padahal ada 4, maksudnya ada keluarga, saudara, dan sebagainya. Seolah-olah hidup ini sudah minus. Ini Tuhan belum ambil keluarga, belum ambil seperti Ayub. Kalau Tuhan kasih 0, kalian akan rasa seperti ini. Tuhan hidup minus. Padahal tidak pernah ada contoh di dunia ini yang manusia itu hidupnya minus. Amin? Betul tidak? Ada tidak yang hidupnya minus? Lahir itu 0 secara matematis. Dia habisnya ya tetap kembali 0 kan. Tidak ada yang minus. Minus itu kalau manusia ya dia masuk kembali dalam rahim ibunya mungkin itu. Kan tidak pernah ada yang tiba-tiba masuk kembali ke rahim ibunya kan. Kayak gitu. Jadi kita paling tinggi itu adalah penderitaan itu harus 0. Toh kita lahir juga 0 gitu. Ngerti kan maksudnya itu? Nah kesadaran ini harus ada. Nah kesadaran ini harus melalui pemahaman yang beta bilang tadi. Makanya beta coba menganalogikannya secara matematis. Supaya kita penuh kesadaran, kita ini siapa? Tuhan berikan 5, 6, 7, Tuhan berikan 10, terus diambil 10. Terus kita marah, itu siapa kita?
Tuhan berikan orang tua, adik, pacar ke saya. Misalnya Tuhan ambil mereka, mereka meninggal. Dan kita marah Tuhan, tuh siapa kita? Tuhan berikan Anda cowok yang ganteng, cewek yang cantik. Tiba-tiba putus. Mungkin mereka melihat ada orang lain yang dianggap lebih baik dari kalian. Dan kalian marah, Tuhan kenapa beta pun hidup begini? Kalian siapa ngomong gitu? Ngerti tidak maksud beta? Beta gini, beta kasih, nona siapa namanya? Angel. Beta kasih Angel, beta punya uang nih. 100.000. Beta kasih, beta punya. Angel buat pergunakan, tapi itu tetap beta punya kan? Betul. Beta tidak kasih untuk soa, tapi itu beta punya. Boleh gunakan, tapi beta punya. Saat beta bilang, Angel tolong kasih kembali 50.000. Angel boleh marah tidak? Boleh marah tidak? Hah? Kenapa? Boleh tidak? Tidak boleh kan? Kenapa tidak boleh? Ya karena bukan Angel punya kan. Harusnya kan ya rela saja, itu memang bukan Angel punya. Nah badai hidup itu seperti itu. Ketika Tuhan memberikan berkat, tapi kemudian dia memberikan badai tertentu untuk mengambil poin-poin kita secara matematis yang analogi. Ya kita tidak boleh marah gitu. Oke, Tuhan paham kita punya kesedihan, kita punya keterbatasan manusia. Artinya kalau Tuhan paham itu, artinya sebenarnya itu sebagai poin kita. Karena kita harus percaya bahwa seburuk-buruknya beta pun hidup, Tuhan tahu beta punya kekuatan. Alkitab kan bilang kan, Tuhan bilang, beta tidak akan berikan penderitaan yang lebih dari kemampuan. Ya karena dia tahu. Teman-teman, ada orang di luar sana menderita sakit yang misalnya autoimun, lupus dan sebagainya. Itu kan bukan mereka minta. Tiba-tiba ada dalam tubuh mereka. Sebagian dari mereka itu menjadi marah kepada Tuhan. Dan puji Tuhan sebagian mereka itu malah semakin beriman pada Tuhan. Karena apa? Karena mereka punya keteguhan iman. Keteguhan iman itu lahir dari apa? Lahir dari kesadaran yang tinggi bahwa kami ini nol. Tuhan kasih penyakit ini pun juga tetap saja itu dia punya hak. Siapakah beta sehingga beta bisa marah? Bahkan kita dalam iman Kristen kita bisa membuat perbandingan terbalik bahwa saya bersyukur mendapatkan penyakit ini. Karena sakit ini sebagai radar bagi saya untuk meneguhkan iman saya. Kalau tidak ada sakit ini bisa jadi saya jadi orang yang kurang ajar. Betul tidak? Beta sudah pernah omong tentang Paulus kan ketika Paulus bicara tentang duri dalam daging. Paulus sudah berdoa. Paulus itu dia punya doa apa semua itu ya dia memang rasul Allah. Jadi dia mau khotbah, dia mau apa orang bertobat. Dia pun sapu tangan saja menyembuhkan orang. Tapi dia punya sakit tertentu di dalam tubuh. Dia berdoa 3 kali Tuhan tidak jawab. Heran tidak? Heran. Kalau Paulus hidup sekarang mungkin kita akan bilang lu ini rasul palsu. Bahwa ngomong khotbah luar biasa tapi ada sakit sendiri soalnya bisa disembuhkan. Katanya bisa sembuhkan orang. Tetapi memang Tuhan tidak izinkan sakit itu sembuh. Karena apa? Karena Paulus itu menyadari bahwa saya ini sudah pernah melihat hal yang luar biasa yang belum pernah manusia lihat. Tuhan sudah. Nah Tuhan sudah pernah mengangkat Paulus. Paulus sudah melihat hal-hal yang luar biasa. Dia sudah pernah melihat kerajaan sorga. Itu untuk manusia, terus beta sudah bilang di awal secara psikologis, bahkan sekelas rasul pun dia bisa benar-benar menjadi, ya kalau kita tidak kontrol kita bisa menjadi sombong luar biasa. Akhirnya apa? Agar untuk menyeimbangkan, ini kelas rasul ya, bukan manusia biasa kayak kita ini. Kelas rasul pun karena Tuhan supaya dia itu jangan jadi orang sombong, Tuhan kasih duri dalam daging. Kasih penyakit tertentu di dalam tubuh Rasul Paulus yang tidak disembuhkan. Yang tidak pernah sembuh. Dan karena dari sakit itu Paulus bersyukur. Paulus bilang dalam lemah aku dikuatkan.
Justru kelemahan itu yang menguatkan kita. Pertama, ketika kita bilang kekuatan kita ada kelemahan. Yang sekarang, yang harus teman-teman bersyukur adalah ternyata dalam kelemahan kita ada itu hebatnya kita punya Allah yang tidak dimiliki oleh Allah-Allah manapun. Dia bisa menunjukkan kelemahan dalam kekuatan kita, tapi dia bisa memberikan kekuatan di dalam kelemahan kita. Dia sudah berfirman bahwa dia akan memelihara hidup kita dan akan menguji apakah kita mempercayainya dalam hal itu. Ia mengeringkan badai yang menghantam, menghancurkan ekonomi, pekerjaan, bisnis kita untuk apakah kita benar-benar percaya janji pemeliharaannya. Dia sudah berfirman bahwa dia akan melindungi kita di setiap jalan kita. Dan untuk menguji apakah kita mempercayainya dalam hal ini, ia kirimkan badai berupa bahaya, mengancam hidup kita untuk melihat apakah kita benar-benar percaya pada janji perlindungannya. Dia sudah berfirman bahwa dia akan menyertai kita dan untuk menguji apakah kita mempercayainya dalam hal ini. Ia kirimkan badai berupa kehilangan orang-orang yang terkasih untuk melihat apakah kita benar-benar percaya pada janji penyertaannya. Demikianlah setiap badai yang ia kirimkan dalam hidup kita sebenarnya untuk menguji dan menguatkan iman kita. Dan karenanya biarlah kita tetap berpegang teguh kepada setiap firman yang setiap kali badai kehidupan menerpa kita. Jadi jangan selalu melihat badai itu sebagai sesuatu yang negatif. Karena Allah, kita bilang tadi, Allah bahkan menggunakan kelemahan kita untuk menguatkan kita. Yang ketiga, yang terakhir. Tuhan mau menunjukkan kuasanya dan memperkenalkan dirinya kepada para murid. Perhatikan ayat yang ke-25 ya, dalam Lukas 8. Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberikan perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Jadi kadang-kadang badai itu Tuhan izinkan terjadi untuk Tuhan mau kita mata tabuka, orang bilang ini. Mata tabuka, ini Tuhan ini siapa gitu. Dia, siapakah dia sebenarnya? Kita menyadari siapa Tuhan kita. Nah kadang-kadang kan kita jadi orang Kristen bertahun-tahun. Tapi kita tidak benar-benar mengenal dia. Teman-teman sering kan dengar kesaksian orang Kristen. Mereka begitu mengenal siapa Yesus, mengenal Allah Tritunggal itu ketika mereka dalam badai. Diterpa badai akhirnya benar-benar siapa itu Yesus Sang Penolong. Siapa itu Allah Tritunggal dan mereka mengenal dia. Nah Tuhan izinkan badai itu terjadi supaya kita lebih mengenal siapa Allah kita. Matius 8:27, dan heranlah orang itu kepadanya. Katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Hari itu hari di mana murid-murid dihantam badai dan taufan. Mata mereka melihat semua mujizat yang luar biasa bahwa angin, badai, taufan, gelombang teduh seketika. Hari itu juga. Mereka menyadari mereka tidak sedang mengikuti seorang guru biasa. Langsung sadar, orang bilang langsung takena memang. Ia lebih daripada seorang manusia, ia Tuhan dan Allah. Seandainya perahu mereka tidak pernah dihantam badai hari itu, mereka tidak punya kesempatan untuk melihat mujizat luar biasa dan tidak pernah mengenal Yesus dengan lebih baik. Maka bersyukurlah teman-teman, kita semua di sini ketika kalaupun sekarang kita sedang ditimpa badai kehidupan. Bersyukurlah karena teman-teman akan lebih mengenal siapa Allah kita. Tentunya bersyukur itu harus dalam iman. Kalau tidak dalam iman mah sama aja bohong gitu. Mengapa Tuhan membiarkan Israel ditindas dan menderita ratusan tahun di Mesir? Seolah Tuhan itu tutup mata, itu ratusan tahun, bayangkan. Itu menganalogikan Yesus tidur di atas perahu itu. So ada badai, Yesus masih tidur. Orang super teriak, tolong ini, tidur. Supaya pada waktu ia menyelamatkan mereka dari sana, mereka dapat melihat kuasa dan keajaiban Tuhan serta dapat mengenalnya dengan lebih baik.
Coba bandingkan dengan Kejadian 18 ayat 10 sampai 11. Terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan tangan Firaun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dan segala Allah. Orang Israel itu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah. Segala Allah maksudnya ya itu dewa-dewa Baal segala macam pagan itu. Zaman itu kan bukan hanya orang Israel bukan hanya percaya pada Yahweh saja, maksudnya tapi ada juga dewa-dewa sesembahan yang omong kosong itu. Sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir. Jadi tujuan Allah membiarkan badai itu berlama-lama dan Tuhan memberikan mujizat menolong baru orang kenal dia. Oh ini. Kan kalau nonton film India, kayaknya anak-anak sekarang tidak terlalu suka nonton film India. Jagoan tuh biasanya di India tuh jagoan muncul terakhir. Dalam keadaan hancur jagoan muncul. Itu orang bilang, weh ini baru jago gitu. Kalau dari awal disemenang orang ya oke lah, tapi ya biasa saja. Tapi kalau hancur baru dia menang itu, oh ini baru jagoan kayak gitu. Mengapa Tuhan membiarkan Naaman yang hebat itu kena kusta gitu? Supaya ia bisa melihat kuasa Tuhan nyata atas dirinya dan mengenal Tuhan dengan benar. Jadi kalau hari ini ada teman-teman di antara teman-teman, bukan tidak kebetulan mungkin khutbah hari ini, Anda menemui badai yang luar biasa, mungkin sakit penyakit atau apapun itu, yang Anda mungkin secara diam-diam tidak bisa mengutarakan dan menyimpannya rapat-rapat di dalam hati, masalah apapun itu, bersyukurlah untuk firman hari ini. Karena mungkin di antara kita semua Anda akan lebih dahulu mengenal Allah dengan lebih baik. Karena Tuhan izinkan badai itu terjadi atas diri Anda sekarang ini. Percaya itu? Amin? Amin tidak? 2 Raja-Raja 5 ayat 15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah. Itu setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Nah itu. Langsung orang kupang selalu bilang, ya mata terbuka. Akhirnya mata terbuka toh kayak gitu. Mengapa Tuhan membiarkan anak janda Sarfat jatuh sakit dan mati? Supaya ia bisa melihat kuasa Tuhan dan percaya kepada firman Tuhan. 1 Raja-Raja 17 ayat 24. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu benar. Bayangkan. Di dalam badai-badai yang kecil sekalipun Tuhan bisa membuat orang mata terbuka dan membangkitkan iman, menimbulkan iman orang itu dan meneguhkan. Ya, setiap badai hidup yang menerpa kita sebenarnya adalah sebuah kesempatan untuk melihat kuasa atau mujizat Tuhan berlaku atas hidup kita. Ini tidak berarti bahwa Tuhan selalu akan membebaskan kita dari setiap problem. Tidak selalu seperti itu. Ini perhatikan, ini bagian yang menarik. Tidak, ini mungkin berarti bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu untuk menanggung problem itu. Itu juga sebuah mujizat. Jadi ada badai yang Tuhan izinkan terjadi dan kita bergumul dengan dia dan kemudian Tuhan menjawab, membawa kita keluar dari badai itu. Oke, itu bisa Tuhan lakukan. Tapi juga ada badai tapi Tuhan tidak mengeluarkan kita dari itu. Tidak menyelamatkan kita dari itu. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan kita untuk menghadapi badai itu. Itu juga mujizat. Contohnya, badai yang pertama berani dilewati adalah yang murid-murid di Danau Galilea itu. Akhirnya Tuhan menolong dan mereka keluar dari badai itu. Lalu bagaimana dengan badai yang tidak diselamatkan, orang percaya tidak? Ya seperti Paulus. Dapat penyakit tertentu yang tidak pernah sembuh. Tetapi Tuhan juga ada mujizat, yaitu Tuhan menguatkan, meneguhkan iman Paulus. Sehingga Paulus sampai akhir hayatnya bisa menghadapi sakit penyakit itu. Dengan penuh iman yang teguh. Ngerti kan maksudnya? Jadi kalau badai datang itu ada dua hal. Allah mungkin bisa mengatasinya untuk kita bisa keluar dari badai itu. Atau yang kedua, kita tetap tinggal dalam badai itu dan tidak pernah keluar. Tetapi Tuhan menjamin, ini bagi orang percaya, Tuhan menjamin kekuatan iman yang teguh untuk menghadapi badai itu.
Amin. Jadi adik-adik jangan khawatir bahwa Allah tidak kekurangan jurus. Dia selalu punya cara untuk menguatkan kita. Nah demikian juga kalau Charles Spurgeon bilang gini, saudaraku yang kekasih, tahukah kamu bahwa Allah kadang-kadang mengerjakan mujizatnya yang lebih besar pada waktu ia menopang umatnya dalam kesukaran daripada jika ia membawa mereka keluar darinya. Bagi dia, untuk membiarkan semak menyala tetapi tidak terbakar merupakan suatu yang lebih agung atau hebat daripada memadamkan nyala itu dan dengan demikian menyelamatkan semak itu. Tahu tidak analogi ini? Ketika Allah bertemu dengan Musa kan, menyala di semak-semak, tapi semak-semak tidak mati kan? Semak-semak itu tidak terbakar. Jadi ada kalanya ya, Tuhan membiarkan cobaan itu kena di diri kita, tapi cobaan itu tidak menghancurkan kita. Ngerti tidak? Tidak akan menghancurkan orang percaya. Ada amin? Cobaan apapun di dunia ini Tuhan sudah janji tidak akan melebihi penderitaan kekuatan kita. Itu sudah janji. Maka ketika cobaan apapun itu datang, kalaupun cobaan itu kita tidak pernah keluar daripada badai itu, tapi Tuhan menjamin kita tidak akan hancur dengan badai itu, tidak akan hancur. Tapi ini, dengar, ini hanya berlaku bagi orang percaya. Jadi kalau ada di dalam kita yang belum percaya, maka bertobatlah. Karena kalau badai itu datang kan dia tidak lihat Anda orang percaya atau bukan. Akan sial kalau kita bukan orang percaya dan badai itu datang, itu hancur berkeping-keping. Hancur di dunia dan hancur di akhirat. Jadi alangkah lebih beruntung kita adalah orang beriman. Mau hancur sehancur-hancurnya seperti Paulus ataupun Ayub sekalipun, tetap kita tidak akan pernah tidak akan bisa, walaupun kita dihantam badai apapun, kita tidak akan pernah bisa dihancurkan. Karena Allah kita menjamin hal itu. Kalau Anda belajar tentang taruhan Paskal itu bicara tentang ini. Lebih untung mana menjadi ateis atau teis? Paskal bilang lebih untung menjadi teis. Teis ini beragama ya. Ateis ya tidak beragama. Lebih beruntung jadi teis. Karena apa? Kalaupun akhirnya ternyata Allah itu tidak ada, ya sudah apa-apa. Ya sudahlah, tidak masalah toh. Ya sudah, tidak apa ya sudah. Tapi kalau jadi ateis, tapi kalau Allah itu ada, kalau jadi teis ya untung. Karena kita percaya Tuhan. Kalau tidak ada ya sudahlah. Tidak rugi juga. Tapi kalau kita jadi ateis, kalau Tuhan tidak ada, ya juga sama juga, tidak masalah. Tapi kalau Tuhan ada, rugi. Jadi kalau kita bicara taruhan Paskal untung-untungannya, lebih untung jadi teis. Lebih untung jadi orang beragama. Lebih untung. Nah sama dengan ini. Antara orang beriman dan tidak beriman, lebih beruntung mana? Lebih beruntung jadi orang beriman. Karena mau orang beriman tidak beriman, toh akan kena badai. Tapi untungnya adalah orang beriman itu kena badai, dia tetap akan dijaga Tuhan. Tuhan akan menjaga dia. Tapi orang tidak beriman, hidup sudah hancur karena badai, hancur di akhirat, hancur juga. Jadi ya kalau mau pakai teorinya taruhan Paskal ya, lebih untung jadi orang beriman. Kalau kita sedikit lebih smart ya harusnya begitu. Tapi kan oke, yang beta ngomong ini kan secara teoritis mudah, tapi kan Tuhan bilang banyak yang dipilih tapi sedikit yang dipanggil. Jadi ya, tapi beta pikir di sini kita semua adalah orang-orang beriman. Nah demikian juga setiap badai yang menerpa hidup kita sebenarnya adalah sebuah kesempatan untuk mengenal Dia lebih baik. Itu yang ketiga. Nah yang terakhir, beta tertarik dengan tulisannya Pak Pendeta Esra. Dia bilang gini, jika Anda tidak pernah mengalami sakit, bagaimana Anda mengenal Dia sebagai penyembuh? Iya. Bagaimana Anda begitu mengakui bahwa Dia adalah penyembuh yang luar biasa? Kan harus Anda sakit dulu baru Anda bisa tahu kalau Dia ada penyembuh. Jika Anda tidak pernah mengalami kesedihan, bagaimana Anda mengenal Dia sebagai penghibur? Jika Anda tidak pernah mengalami kekurangan, bagaimana Anda mengenal Dia sebagai pemelihara? Jika Anda tidak pernah mengalami ketakutan, bagaimana Anda mengenal Dia sebagai pengawal? Jika Anda tidak pernah mengalami bahaya, bagaimana Anda mengenal Dia sebagai penjaga? Jika Anda tidak pernah mengalami kesendirian,
bagaimana Anda mengenal dia sebagai sahabat? Jika Anda tidak pernah mengalami kebimbangan, bagaimana Anda mengenal dia sebagai penasehat? Jika Anda tidak pernah mengalami tuduhan, bagaimana Anda mengenal dia sebagai pembela? Karena itu janganlah mengeluh, jangan bersungut-sungut, jangan kehilangan kepercayaan iman apabila perahu hidupmu dihantam badai kehidupan. Sehebat apapun itu. Sebaliknya, bersyukurlah karena semua diatur Tuhan untuk memberimu kesempatan melihat kuasa-Nya dan untuk mengenalnya dengan lebih dalam.